Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 di SDN Buluh Kuning dengan tema pelajaran kisah teladan Luqman. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita memasuki pelajaran mengenai kisah teladan Luqman. Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, akan tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek. Dia memiliki kekuatan dan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Taureh, dan Taureh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru dari Nabi Daud alaihissalam sebelum Nabi Daud diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas, karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman banyak bersyukur. Amati dan bacalah dengan tartil Quran surah Luqman ayat 12 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana hikmata 'an ishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pelajaran yang dapat diambil dari Quran surah Luqman ayat 12 di atas yaitu: 1. Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahi hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan yang luas. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amati dan bacalah dengan tartil Quran surah Luqman ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Apa arti mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Wahai anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, dan tidak akan pernah sama, karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Jangan angkuh dan sombong. Amati dan bacalah dengan tartil Quran surah Luqman ayat 18 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi yang membanggakan diri. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Quran surah Luqman ayat 18 di atas adalah: pertama, memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya, bertemu teman, mengucapkan salam sambil menyapa, "Apa kabar?" Jangan tak acuh terhadap orang lain, angkuh, dan merasa hebat sendiri. Misalnya, merasa paling cakep, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, dan paling hebat. Kalau berjalan dengan melenggak-lenggok yang dibuat-buat, memuji diri sendiri, dan sebagainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong itu, serta membanggakan diri. Artinya, orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai anakku, itulah beberapa contoh keteladanan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim yang harus kita teladani. Hendaklah berbuat kebajikan. Amati dan bacalah dengan tartil Quran surah Luqman ayat 17 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Luqman berseru, "Hai anakku, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunat. Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan agama. Kerjakanlah sesuatu yang baik, misalnya perbuatan berikut ini. Yang pertama, rajin beribadah dan berdoa. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Rajin mengaji, rajin belajar, berangkat ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih, bertutur kata santun, mengejarkan tugas pekerjaan rumah tepat waktu. Nasihat Luqmanul Hakim: hindari perbuatan buruk atau mungkar, misalnya 1. Syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membenci kedua orang tua. 3. Membenci bapak dan ibu guru. 4. Berkelahi. 5. Mencuri. 6. Berkata kasar dan kotor. Untuk pelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Semoga siswa-siswi sekalian mengerti mengenai penjelasan pada materi kita kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menerima pelajaran yang diberikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri dengan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.